Naga, simbol utama pemimpin bijaksana, sangat kuat, kaya, dan berkuasa. Simbol naga telah melekat dalam kehidupan kita dalam kurun waktu yang sangat lama, tanpa kita pahami makna yang sesungguhnya itu apa. Kini, sudah saatnya bagi kita untuk menyadari, mempelajari, dan menguasai makna dari makhluk legendaris yang sebenarnya tidak pernah ada, yakni sang naga. Sebenarnya, naga merupakan serangkaian kode rahasia tentang bagaimana cara mengendalikan dunia. Naga adalah simbol dari seorang pemimpin ideal. Pemimpin ideal adalah dia yang mampu mendatangkan kemakmuran, kekayaan, kesuksesan nyata, dan kebahagiaan sejati bagi dirinya dan pengikutnya. Hal ini bisa dicapai bila pemimpin tersebut memiliki sifat bijaksana, tenaga yang kuat, stamina yang tidak habis-habis, jago mengumpulkan harta benda, jago memobilisasi orang-orang hebat, dan ahli siasat untuk memperluas wilayahnya. Simbol naga diwariskan secara turun-temurun di kalangan terbatas dan mayoritas kalangan atas, sangat atas. Lambang ini diwariskan dengan janji dapat mendatangkan kekayaan yang luar biasa, kemakmuran tiada habis untuk diri dan pengikutnya, serta kekuasaan yang tak terbatas. Jika dan hanya jika dia mampu menerapkan ilmu ini 100%. Naga bukanlah hewan mitologi biasa. Dia adalah gabungan dari 9 jenis hewan plus air plus manusia. Mata harimau, kepala unta, taring serigala, tanduk rusa, jenggot kambing, sungut lele, telinga sapi, tubuh ular, cakar elang, ekor laksana air yang mengalir, alis seorang petapa yang bijaksana. Mata harimau berarti pemimpin itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, seperti harimau yang menatap jauh ke depan. Tak ada orang yang menaklukkan dunia secara kebetulan. Semua berawal dari ambisi. Ambisi seorang yang berhasil menaklukkan dunia sangatlah tinggi, seolah akan menelan langit dan bumi. Ia tidak segan-segan menghabisi siapapun yang menghalangi rencana, jalan, dan tujuannya. Kepala unta berarti pemimpin itu harus rela berkorban dan rela menanggung penderitaan panjang yang menyakitkan. Seperti unta yang mampu mengangkut beban melebihi kapasitasnya di padang pasir yang panas dan gersang. Dia rela mengecil pada waktunya, mengencangkan ikat pinggang semata-mata untuk mencapai tujuan akhirnya. Taring serigala berarti pemimpin itu harus cerdik, harus mampu mengumpulkan orang-orang pandai, kompeten, dan menggerakkannya seefisien gerombolan serigala. Orang-orang hebat yang telah berhasil dikumpulkan ini harus bekerja terkoordinasi agar mampu mencapai tujuan bersama, menerkam mangsanya satu persatu secara kroyoan dan brutal. Setelah mangsa berhasil dimakan, serigala itu murah hati, membagi makanannya ke semua anggotanya. Tanduk rusa berarti pemimpin itu harus memiliki karisma dan menjunjung tinggi kehormatan. Saat waktunya tepat, dia akan membesar, terkenal, dan penuh keagungan. Tapi aksi itu tak perlu dilakukan setiap saat ke semua orang. Aksi itu hanya perlu dilakukan pada saat yang tepat, di tempat, dan kepada orang yang tepat saja. Tubuh ular berarti pemimpin itu harus sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan penuh. Jika dirasa timingnya belum tepat, tidak perlu banyak bergerak yang hanya menghabiskan energi saja. Jangan terlena atau teralihkan dengan keuntungan-keuntungan kecil di kanan kiri, di rumput tetangga, yang mengakibatkan tujuan utamanya malah dikesampingkan. Ular rela mengabaikan keuntungan-keuntungan kecil yang sebenarnya menghambat mereka. Ia betul-betul fokus agar tujuan utamanya berhasil terwujud. Cakar elang berarti pemimpin itu harus mampu melihat situasi secara menyeluruh sebelum melakukan serangan. Sama seperti ular, ia juga harus memiliki kemampuan untuk tidak terlena dengan indahnya pemandangan di atas langit. Kemampuan melihat itu dia manfaatkan betul untuk memahami situasi secara holistik. Ia pun mampu melihat dari multi sudut pandang. Namun, ia tidak terpengaruh oleh sudut pandang orang lain yang lebih kecil darinya.
Pandangannya sangat luas, bagai helikopter view di atas langit, namun sangat tajam seperti mikroskop. Telinga sapi berarti pemimpin itu harus tekun bekerja seperti sapi yang tidak pernah mengeluh, walaupun seberat apapun pekerjaan yang dikerjakannya. Pada saat tidak mungkin melakukan gebrakan besar, sang pemimpin harus sabar dulu, telaten memupuk dan mengumpulkan kekuatannya, hingga benar-benar kuat dan siap menggebrak lawan dengan timing yang tepat. Jenggot kambing berarti pemimpin itu harus rendah hati dan mampu bergerak tanpa terdeteksi musuh, bergerak tanpa mengundang perhatian banyak orang, tidak mencolok, hingga tiba saatnya di mana musuh mendadak kaget akan keberadaannya, namun sudah terlambat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah karena kekuatan kita telah jauh melampaui dirinya. Ekor bagai air mengalir berarti pemimpin itu harus fleksibel dan mampu beradaptasi secepat kilat dengan setiap keadaan yang dihadapinya. Berikutnya sungut ikan lele, yang artinya pemimpin itu harus peka dengan keadaan sekitar, harus memiliki intuisi yang sangat tajam. Terakhir, alis seorang petapa berarti pemimpin itu harus mau melakukan refleksi dan introspeksi diri, berani jujur mengakui kesalahan, punya pikiran jernih dan dapat lepas dari kemelekatan. Segala unsur pembentuk naga ini penting. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Semuanya penting sederajat. Oleh karena itu, apapun yang dipimpin sang naga akan maju. Hanya saja jarang ada orang yang tahu rahasia membangkitkan naga yang sedang tertidur dalam dirinya. Sangat disayangkan jika kita yang hanya diberi kesempatan hidup satu kali ini oleh Allah tidak bersungguh-sungguh membangunkan naga dalam diri kita sendiri. Pada rangkaian video berikutnya, kita akan membahas secara detail unsur-unsur pembentuk naga dan teknik terapan termudah untuk membangkitkan sang naga dalam diri kita masing-masing. Bersiaplah untuk berevolusi menjadi pasukan naga Zuhud Al Ma'afur.